Voice of Indonesia. VOA. Ya, Mas, kita akan ngobrolin langsung soal Istanbul Youth Summit nih yang akan berlangsung ya 6 hingga 9 Februari. Betul. 6 sampai 9 Februari. Ini hari Senin esok akan dibuka nih. Bisa mungkin ceritakan kepada saya dan para pendengar Voice of Indonesia kenapa teman-teman Youth Break the Boundaries ini menggelar Istanbul Youth Summit tahun ini, tahun 2023. Oke, sebelumnya ini dengan Mbak Dora. Dora. Betul. Maaf sebenarnya Mbak ya. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Suhendra. Saya sebagai CEO di Youth Break Boundaries. Ini Youth Break Boundaries ini adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang kepemudaan, gitu ya, yang mengutamakan youth empowerment, leadership, gitu, dan karakter-karakter pemuda yang lain. Nah, YBB ini sendiri banyak sekali mengadakan kegiatan kepemudaan, ya. Salah satunya adalah Istanbul Youth Summit yang seperti Mbak Dora sampaikan sebelumnya, nanti akan dilaksanakan ke-6 kalinya tahun ini di Istanbul tentunya pada tanggal 6 sampai 9 Februari. Jadi hari Senin depan ini itu dilaksanakan di Istanbul. Dan Istanbul Summit sendiri ini adalah sebuah konferensi internasional atau kita bisa bilang simposium yang mengusung tema SDGs, ya. Kita membawa tema seperti public health, ekonomi, politics, dan lain-lain, dan beberapa subtema lainnya yang ada di SDGs. Di sini juga kami mengajak delegasi, jadi tidak hanya cuma untuk mendengarkan speaker dari berbagai expertise, gitu ya. Jadi masing-masing subtema yang kita angkat itu ada speakernya. Jadi ada panel session, kemudian peserta juga akan diajak untuk mempresentasikan social project mereka. Jadi di konferensi ini peserta itu datang dari negara masing-masing dan membawa social project yang sesuai dengan tema yang mereka pilih. Mbak Dora. Oke. Ini tadi seperti yang sudah Mas Suhendra sampaikan, ini kali ke-6 ya konferensi atau simposium ini digelar. Betul. Ya, apa yang membedakan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau perbedaannya, saya rasa tema kita yang kita ambil itu sekarang, seperti misalnya tahun kemarin itu kita mengangkat tema tentang recovery crisis, ya, karena kita kemarin masih dalam keadaan pandemi. Dan karena sekarang ini sudah mulai agak reda, gitu. Jadi sekarang kita mengangkat tema tentang emerging leaders. Jadi bagaimana setelah kita melewati pandemi seperti kemarin itu, bagaimana kita akan menyusun, bisa dibilang tujuan kedepannya bagaimana dengan proyek-proyek yang mungkin akan nanti dibawakan oleh peserta. Temanya tentang emerging leaders ya, jadi memang kepemimpinan ya yang menjadi fokus utama tahun ini ya. Betul sekali. Seperti apa? Kepemimpinan seperti apa nih yang ingin dicapai? Kalau saya lihat social development goals for emerging leaders, jadi kita memang jadi dari beberapa tema yang kita angkat itu, kita inginkan dari peserta yang hadir nanti di Istanbul Summit itu dengan membawakan social project-nya masing-masing itu, kita harapkan mereka bisa menjadi emerging leader yang muncul, ya, leader baru yang bisa merealisasikan apa yang mereka bawakan gitu, dari social project-nya. Oke. Jadi setiap peserta ini membawa project-nya masing-masing.
Tadi Betul. sekitar ada 400 peserta ya dari 137 negara ya Mas Hendra ya. Betul, betul. Oke. Ini Ya, jadi nanti peserta itu dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi masing-masing kelompoknya itu yang nanti membuat social project. oke, jadi social project ini dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan negara, misalnya Eropa, Asia, atau memang campur saja begitu? Eh, jadi kita melihat membagi kelompok-kelompokan itu dari minat pesertanya. Jadi kan dari beberapa subtema itu mereka memilih mana yang ingin mereka dalami, ya. Mereka pilih, kemudian dari situ kita bagi berdasarkan pilihannya. Jadi bisa saja satu kelompok itu terdiri dari beberapa peserta dari berbagai negara. Oke. Dan nanti setelah simposium atau konferensi ini selesai, proyek-proyek ini yang akan dibawa ke negara masing-masing atau seperti apa? Hasil dari proyek yang didiskusikan bersama ini. Kalau untuk hasilnya sendiri ya, pastinya harapannya kita ingin tidak hanya selesai di konferensi saja, tapi mereka bawa ke negara masing-masing dan diterapkan. Tapi sebenarnya proyek-proyek yang sudah yang dipresentasikan ini itu sudah berjalan karena mereka memang mempresentasikan proyek yang memang sudah berjalan, yang mereka inisiasi untuk mengikuti acara Istanbul Summit ini. Dan kemudian beberapa hal lain yaitu seperti jurnal, mereka juga akan proyek itu juga akan dibuat sebagai artikel ilmiah yang mungkin bisa dipakai untuk teman-teman mahasiswa atau researchers gitu ya, dan lain-lain. Kemudian dari situ juga mereka bisa berkesempatan juga untuk mendapatkan funding, ya, funding apabila proyeknya juga sesuai dan mungkin memiliki potensi yang sangat kuat gitu, untuk dikembangkan selanjutnya. Oke, jadi memang ada 400 peserta dari 137 negara. Dan ini ada persyaratan khusus nggak sih, Mas Suhendra, untuk teman-teman mahasiswa atau pelajar atau muda-mudi yang ingin ikut acara ini atau simposium ini? Kalau untuk persyaratan mungkin kita, karena ini untuk pemuda ya, Istanbul Youth Summit gitu, jadi minimal umurnya yaitu misal antara 17 sampai 35 tahun pesertanya gitu ya. Jadi itu yang paling utama 17 sampai 35 tahun. Setelah itu persyaratannya seperti biasa saja, jadi tidak ada spesifik gitu. Jadi all nationalities boleh, yang penting mau mengikuti dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mensyaratkan yang terlalu spesifik. Mungkin nanti ada di sini kan dalam menyelesaikan formulirnya pendaftaran itu kita juga meminta calon peserta itu untuk mengisi seperti essay. Jadi nanti kita juga akan ada seleksi untuk calon peserta bisa ikut Istanbul Summit. Oke, jadi nggak ada persyaratan TOEFL atau IELTS ya kayak beasiswa ya? Ya, kita ingin coba filter dulu gitu Pak. Oke, ya mau tanya juga nih untuk pemateri atau mungkin narasumber yang hadir nanti di acara ini, siapa saja nih Mas Suhendra? Kalau untuk narasumbernya itu ada, saya coba sebutkan ya, saya tidak hafal juga Mbak ya. Salah satu contohnya ini ada Profesor Hilman Nizar, ini beliau adalah senior ekonomis dan member Islamic Development Bank. Itu untuk SDG nomor 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Kemudian ada juga Muhammad Fawad Faridi, ini speaker untuk SDG keempat, yaitu Quality Education.
Kemudian ada lagi ini yang Pak Arta Darmawan ini untuk SDG 9 Industry Innovation and Infrastructure. Kemudian ada lagi itu salah satunya dari news internasional itu dari Bangkok, dari Thailand itu namanya siapa? Siapa? Nah ini Bin Siretron ini Miss International 2019 dari Thailand, itu juga salah satu speaker kita, dan beberapa yang lain saya nggak bisa scroll banyak. Nanti yang lainnya bisa dilihat sendiri di Instagram. Luar biasa sekali nih narasumbernya ya. Ya, ngobrolin soal Istanbul Youth Summit, berarti juga harus ngobrolin soal Youth Break the Boundaries. Ini menarik sekali nih. Bisa ceritakan Mas, apa sih Youth Break the Boundaries Foundation ini? Yang seperti saya sebutkan tadi sedikit ya, Youth Break the Boundaries itu sebuah yayasan non-government organization yang jadi yayasan yang sebenarnya foundernya pun dulunya adalah seorang mahasiswa, gitu ya, mahasiswi yang memang termimpi gitu untuk kuliah di luar negeri. Jadi Bagus Foundation ini sebenarnya kita bisa memberikan informasi tentang beasiswa. Kita adalah sebagai platform informasi, kemudian kita juga mengadakan event-event seperti ini tadi. Salah satunya Istanbul Summit, kemudian ada juga kita pernah mengadakan di Malaysia, dan insya Allah tahun depan ini kita mengadakan lagi di Mekah, itu namanya Middle East Youth Summit. Jadi seperti Istanbul Summit tadi kita dibalut dengan lebih ke nuansa Islami, gitu, diadakannya di Mekah. Oke. Kalau Youth sendiri ini yang saya bilang tadi adalah yayasan yang kita memang lebih ke fokus pada pemuda, yayasan pemuda penembus batas, gitu, Break the Boundaries. Oke. Jadi kita ya itu tadi mengajak pemuda untuk keluar dari comfort zone, untuk mencoba hal baru, apalagi di kancah internasional, gitu ya, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa memberikan kontribusi gitu kepada negara dan lingkungan. Oke. Dan yayasan ini hadir di hampir setiap negara di mana pemuda Indonesia studi di luar negeri, atau memang hanya untuk Istanbul saja? Turki saja maksud saya. Kalau yayasan ini kita, karena kan dari pengurusnya sendiri itu berasal dari Indonesia dan juga di Turki. Jadi sebenarnya mahasiswa Indonesia, orang Indonesia, tapi kita tinggalnya di Istanbul dan di Turki dan Indonesia. Jadi untuk, jadi bukan semacam kayak organisasi gitu, bukan di berbagai negara gitu, tapi memang kita base-nya di Turki dan di Indonesia. Jadi untuk acara yang kita adakan itu bisa di negara-negara lain. Oke. Jadi memang base-nya itu di Turki begitu ya untuk yayasan ini, dan kegiatannya itu untuk informasi beasiswa dan pokoknya untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan begitu ya, Betul. Mas Wendra ya. Lalu harapan apa nih yang diinginkan dan dihasilkan nih dari kegiatan Istanbul Youth Summit ini nih yang diselenggarakan oleh Youth Break the Boundaries? Tentunya kita ingin sekali ya anak pemuda ini kan the agent of change gitu. Kita ingin mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi meskipun sedikit ya dengan membuat hal-hal social project, membantu lingkungan, mulai dari yang paling kecil ya, mungkin sekitarnya
juga kemudian bisa dikembangkan dan yang kita harapkan bisa bermanfaat untuk kita dan sekitar. Juga kami juga ingin sekali pemuda-pemuda ini keluar dari bosan mereka, mencoba hal baru, mencari pengalaman di luar negeri. Tidak hanya di luar negeri saja sih, tapi kan kita bisa memperluas koneksi relasi dengan mengikuti kegiatan internasional seperti ini yang memang diikuti oleh berbagai peserta dari seluruh dunia, dari berbagai macam negara. Dan dari situ juga bisa mendapatkan pengalaman yang tentunya bisa dibagi lagi pengalaman ilmunya kepada teman-temannya yang lain di Indonesia. Dan ya tetap saja baliknya kita memberikan kontribusi sebisa kita dan mencari hal-hal baru. Iya, luar biasa sekali ya. Apalagi networking ya, jaringan kepada pemuda-pemuda di seluruh dunia nih ya, yang ikut acara ini. Ya, saya juga mau bertanya nih, ini kan sudah yang ke-6 kali ya, Mas Suhendra ya. Dan pasti kegiatannya nih hampir sama ya, ada proyek-proyek sosialnya gitu yang dilakukan. Boleh tanya, seperti yang tahun-tahun sebelumnya, apakah proyek-proyek sosial yang dihasilkan dari konferensi ini masih dilakukan sampai saat ini? Maksudnya masih tetap berkelanjutan begitu? Jalan. Ada beberapa project, social project yang memang dipresentasikan di Istanbul Summit, itu masih berjalan sampai sekarang, dan itu juga mereka juga mendapatkan funding gitu ya dari speakernya kan, speaker yang kita undang itu juga mereka tertarik gitu, kemudian akhirnya memberikan dana itu untuk si peserta ini, tim ini untuk melanjutkan project mereka. Jadi ada beberapa, saya lupa namanya, ada contohnya Sepia, kemudian ada holistic, itu edu, apa itu namanya, itu tentang edukasi gitu, ruang seperti dan belajar, ruang belajar gitu, untuk anak-anak sekolah. Itu ada beberapa. Dan ya memang ya karena nggak semuanya juga istilahnya baru bisa komitmen terus gitu, jadi hanya ada beberapa saja yang memang kelihatan bisa berkelanjutan. Ya, harapkan bisa sebanyak mungkin gitu ya untuk tahun ini, mungkin bisa lebih banyak lagi kan, tetap dilanjutkan. Betul. Jadi banyak proyek yang bisa direalisasikan karena tentunya akan membantu banyak orang begitu ya Mas Suhendra ya. Betul. Ya, Iya. betul. Luar biasa sekali. Sukses untuk acara Istanbul Youth Summit-nya Mas Suhendra. Ya, makasih Dara. Ya, Mbak Dara bisa main ke Istanbul. Amin. Semoga ya saya dapat dapat undangan ya. Undangan dari teman-teman yang datang ke Istanbul ya. Tahun depan ini. Bener nih ya. Nanti saya tagih loh ya. Sukses ya Mas Suhendra. Sukses untuk acaranya. Salam untuk teman-teman di sana tentunya ya. Ya, mari saya salam ke teman-teman IPB dan panitia Istanbul. Iya. Nanti kita masih ada satu sesi lagi ngobrol nih tentang hasilnya nanti ya setelah acara Istanbul Youth Summit-nya nih selesai. Kita juga pengen tahu ya kira-kira tahun ini nanti hasilnya seperti apa nih ya. Iya betul sekali. Terima kasih sekali lagi Mas Suhendra, sukses dan sehat selalu ya. Terima kasih banyak Mbak Saudara sudah diajak ngobrol. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Suhendra selaku Chief Technology Officer of Youth Break the Boundaries yang akan menyelenggarakan Istanbul Youth Summit 6 hingga 9 Februari 2023. Jadi di sana ada 400 peserta dari 137 negara yang akan membuat proyek-proyek sosial nih yang tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat nih. Voice of Indonesia.
VOR.